Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 597 tangan kanan. Sejak Thomas Kin membunuh Ryder, kehidupan Samuel Duan dan Rico Pei berjalan mulus. Mereka pada dasarnya tidak memiliki satupun masalah. Kekuasaan mereka semakin berkembang, dan mereka mulai terlibat di Kota X. Kota X memiliki dua orang besar, yaitu Samuel Duan dan Rico Pei. Jika hal semacam ini terjadi pada Thomas Kin, tentu saja semakin sedikit orang yang tahu semakin baik, dan Samuel Duan dan Rico Pei mungkin tidak mendengar beritanya. Jadi sekarang jika ada orang yang biasa mendobrak tempat Samuel Duan dan Rico Pei, mereka harus pergi ke Kota X. Dengan cara ini, tangan kanan Thomas Kin juga dihancurkan. Eric Su segera menghubungi putra tertua keluarga Hua, Wei Song. Kedua orang itu mulai merencanakan semuanya. Beberapa jam kemudian, malam itu, Samuel Duan masih tertidur, dan Hanson Long tiba-tiba mengetuk pintunya. Kak Samuel, ada yang tidak beres. Samuel Duan duduk, wajahnya sedikit berubah. Ada apa? Kak Samuel, bar di Kota X dihancurkan. Samuel Duan mengerutkan kening, siapa yang begitu berani? Aku tidak tahu, haruskah aku pergi dan melihat? Samuel Duan berpikir sejenak, Kota X tidak sama dengan Kota Donghai, kita tidak begitu mengenal tempat ini, panggil beberapa orang, aku akan pergi bersamamu. Di sisi lain, Rico Pei sedang merasa bahagia memeluk seorang wanita, tetapi setelah menerima berita itu, dia juga mengerutkan keningnya. Kota X dikepung. Sepertinya mereka tidak tahu siapa aku. Seseorang di sisi lain telepon berkata, Bos Rico, kata mereka, yang dihancurkan adalah salah satu bar milikmu. Sialan. Benar-benar mencari mati. Rico Pei memiliki temperamen yang galak dan lebih impulsif dibanding Samuel Duan. Dia langsung menelepon beberapa orang dan meluncur ke pusat Kota X. Saat ini, Selikahe belum tidur di tengah malam, dan Hernando Sue sedikit khawatir di sampingnya. Bu, ini sudah larut, lebih baik ibu istirahat. Selikahe mengerutkan kening, bagaimana aku bisa tidur? Apakah orang Irak itu salah minum obat? Kenapa mereka menarget kami seperti ini? Real estate keluarga He harga sahamnya anjlok dan semua perdagangan ekspor terhalang. Meski pasar domestik sudah sangat kuat, Selikahe juga sudah banyak menginvestasikan uangnya di pasar luar negeri. Dan sekarang dia menjadi incaran taipan minyak Irak. Selikahe menelepon Weston Meng. Weston, bagaimana situasinya di sana? Weston Meng menghela nafas, jangan tanya lagi, semua outlet di sini diblokir. Sepertinya dia benar-benar menargetkanku. Selikahe mengerutkan kening, bukan hanya kamu, aku juga. Aku tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu. Ayo pergi ke kota Beijing denganku, mari kita cari tahu, apakah mungkin kita pernah menyinggung seseorang. Yah, aku juga berpikir itu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu, kita pakai jet pribadiku saja. Dalam waktu kurang dari 1 jam, keduanya langsung berangkat. Pada saat yang sama Axel Sun juga menerima kabar pertemuan itu. Tampaknya keluarga Su dan keluarga Hua benar-benar haus darah kali ini. Pada pukul 3 pagi, ketika semua orang sudah tidur, keluarga Su dan keluarga Hua akhirnya siap untuk memulai. Eric Su dan Wei Song masing-masing membawa lebih dari 20 preman, dan berangkat ke Green Plum Manor. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 598 masalah besar. Preman-preman, ini semuanya adalah para elit. Keluarga Su dan keluarga Hua telah menghabiskan banyak uang untuk mendukung mereka. Hampir semua tentara bayaran dari luar negeri telah kembali, dan mereka sangat terampil. Para bodyguard Thomas Kin di Manor semuanya adalah orang-orang biasa. Awalnya, Thomas Kin tidak membutuhkan pengawal apapun, dia juga meminta bantuan Selikahe untuk menjaga ketertiban Manor. Eric Su dan Wei Song sudah siap untuk memulai, mereka berkendara dengan tenang, berhenti 5 km di bawah Gunung Qingmei, dan berjalan kaki. Pada saat ini,
Thomas Qin tiba-tiba terbangun seolah-olah dia memiliki firasat. Paman kedua Qin bertanya dengan cepat, Thomas, kamu sudah bangun, kamu baik-baik saja. Thomas Qin menarik napas dalam-dalam, meskipun dia masih sangat lemah, dia bisa berbicara. Paman kedua, bagus sekali jika kamu baik-baik saja, tidak ada yang tahu tentang lukaku kecuali beberapa dari orang di sini, kan? Paman kedua Qin berkata, jangan khawatir, mereka semua orangmu, dan orang luar belum pernah ke sini sebelumnya. Kecuali keluarga Su, Gael Su pernah datang sekali. Thomas Qin mengerutkan kening, Gael Su. Apakah dia melihatku? Paman kedua Qin mengangguk, ya, Gael Su tidak sengaja menerobos masuk, tetapi aku mengatakan kepadanya bahwa kamu hanya lemah karena kamu menyembuhkan aku, seharusnya tidak akan ada masalah. Thomas Qin menggelengkan kepalanya, Paman kedua, kamu belum tahu tentang ini. Keluarga Zhu saat ini bukan lagi seperti 10 tahun yang lalu. Gael Zhu berpikiran sempit, dan dia akan dengan senang hati menyingkirkanku. Tidak akan terjadi, biarkan aku yang mengaturnya. Setelah berbicara, Thomas Qin mulai menelepon. Panggilan pertama ke Samuel Duan, hanya berdering sebentar lalu tertutup secara otomatis karena tidak ada yang menjawab. Yang kedua adalah menelepon Rico Pei, meskipun telepon tersambung, tidak ada yang menjawab. Yang ketiga adalah menelepon Weston Meng, tetapi ponsel Weston Meng dimatikan. Thomas Qin tidak perlu berpikir panjang lagi, 3 orang tangan kanannya berturut-turut mengalami masalah. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Terutama Weston Meng, nomor yang dihubungi adalah nomor ponsel pribadi Weston Meng, yang selalu aktif selama 24 jam sehari. Jika ponselnya dimatikan, hanya ada beberapa keadaan khusus, mungkin dia sedang di dalam penerbangan, atau ada masalah. Bagi Gael Su, Thomas Qin tahu betul, meski tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk menyingkirkan tangan kanan Thomas Qin dalam waktu singkat, dia bisa menyebarkan berita. Thomas Qin berpikir sejenak, sepertinya keluarga Su dan keluarga Hua akan menyerang. Paman kedua, tidak ada basa-basi lagi, pergilah. Paman kedua Qin sangat pintar, kata-kata Thomas Qin, dia langsung memahaminya. Hanita, bawalah semua orang turun gunung dan cari hotel kecil untuk membuka beberapa kamar untuk bersembunyi. Ingat, cari hotel yang tidak dipantau di dekat sini dan yang tidak memerlukan registrasi KTP. Jika mereka tidak mau, beri mereka lebih banyak uang, tidak peduli berapa banyak. Thomas Qin mengangguk, semua pengurus rumah tangga, pelayan, dan pengawal di rumah semuanya harus bersembunyi. Mereka yang bisa kembali ke kampung halaman, kembali saja, dan mereka yang tidak bisa, harus meninggalkan provinsi. Semua harus bertindak sekarang. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Thomas Qin, sekali mereka ditangkap oleh orang lain, mereka pasti akan disiksa untuk informasi. Thomas Qin mengirim pesan WeChat ke Imelda Ye dan Noel Kong, sudah terlambat untuk menelepon satu persatu. Mereka tidak tinggal bersama Thomas Qin, jadi seharusnya lebih aman, selama mereka tidak pergi ke toko sekarang ini. Setelah semua orang pergi, Thomas Qin berkata, Paman kedua, ayo kita berpencar. Bersambung. Titik.